Nah, di sini tercatat dari tahun 2022 sampai tahun 2023 para entitas atau para orang-orang yang galbay itu, yang pertama itu di tahun 2022 ada sekitar 463.422 orang yang galbay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi kita di channel saya, channel Desi Sutriani. Kita akan update tentang pinjol yang rugi per Agustus ini sebesar 2 triliun. Wow, keren, hebat kalian ya. Buat kalian semuanya, memang kita banyak yang galbay juga. Jadi banyak sekali mendekati akhir tahun ini kan mereka mau pencatatan buku nih, audit, terus juga untuk tutup buku juga ya, tutup buku akhir tahun. Jadi per Agustus itu sudah dicatat sebesar 2 triliun mereka sekarang mengalami kerugian. Nah, kita akan lihat kenapa bisa sampai mengalami kerugian seperti ini dan apa saja yang diambil langkah-langkah sama pinjol-pinjolnya buat menaikkan lagi pinjolnya agar dapat dipercaya sama para pemegang-pemegang sahamnya. Dan juga saya mau informasikan tentang kalian, jangan asal menelpon ke customer service. Jadi saya akan menceritakan tentang kejadian teman saya yang baru saja hampir tertipu sama pinjol gara-gara salah menelpon nomor customer service. Tapi sebelumnya buat kalian yang baru aja bergabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya akan menceritakan tentang pengalaman teman saya yang salah menelpon customer service. Dan ini saya sudah coba untuk bantu mencari customer service-nya, nomor customer service-nya di salah satu website resminya, tapi ternyata masih juga dipergunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya anggota dari para pinjolnya itu. Saya rasa seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bermula ketika dia ingin melunasi pinjolnya. Jadi kebetulan aplikasi dari pinjolnya itu sudah dia matikan atau sudah dia nonaktifkan, dan sudah di aplikasinya sudah dihapus dan segala macam. Nah, ketika dia punya uang, saya suruh untuk mengecek slip OJK dan keluarlah slip OJK-nya, dan di situ tercatat adanya GoPay Letter, Samir Bank ya, itu juga masuk ke dalam slip OJK. Nah, pada saat mau mengkonfirmasinya ternyata DC-nya juga selama ini tidak pernah menghubungi ya. Jadi kan kelabakan. Pada saat mau bayar ke bank, ternyata banknya menginformasikan untuk bayar lewat aplikasi. Nah, sementara dia tidak mau lagi mengunduh aplikasi karena khawatir nanti ada apa-apa. Jadi saya sarankan untuk langsung meng-email atau menelpon customer service langsung yang kita dapatkan dari website resminya. Sebelum dia melakukan hal ini, ada lagi kejadian salah satu teman saya yang lain, ada yang sudah menelpon customer service dari nomor yang sudah pernah saya bagikan, yang saya cari langsung di Google. Nah, pada saat ketik angka misalnya nomor telepon customer service Samir Bank atau Samir Pinjol Samir, itu langsung nomornya keluar 021 sekian-sekian. Ternyata nomor-nomor yang kita cari di dalam Google itu adalah nomor-nomor sindikat-sindikat pelaku-pelaku orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, kebetulan ya dia sudah menelponnya. Dia lihat di situ adalah pelayanan call center 24 jam. Nah, dia ditelepon di sekitar jam 1 malam. Kebetulan dia masih aktif, masih belum tidur. Dia diarahkan untuk mengaktifasikan internet bankingnya, diminta untuk buka aplikasi Shopee-nya. Di situ dia diarahkan untuk mengklik S-Pinjam. Nah, di situ dia mulai kepikiran, loh, saya kan mau membayar aplikasi yang lain, kenapa saya harus membuka aplikasi pinjol lagi? Harus saya buka isi cash, ada kami, dan saya diarahkan untuk membuka rekening saya. Ini maksudnya apa? Nah, di situ dia mulai merasa bahwa sekarang ini dia sudah diteropong ataupun sedang dilihat-lihat nih pergerakannya sama si oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu. Dimatikan HP-nya, habis itu dia buka lagi, dan pada saat dia mau mengecek rekeningnya sudah tidak bisa. Akhirnya besok kita ke bank, ternyata dari banknya mengatakan kalau kalian mau melakukan call center, nelfon ke call center, wajib dari aplikasinya. Misalnya kalian punya aplikasi Bank BRI,
ya, terus kalian ada kendala, transfernya tidak bisa atau apapun. Jadi yang kalian telepon adalah kalian cari nomor telepon yang ada di aplikasinya, bukan yang ada di Google. Nah, saya mohon maaf ya sebelumnya kepada teman-teman semuanya yang kebetulan pernah saya sarankan untuk cari nomor teleponnya di Google. Nah, ternyata itu sudah dimanipulasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu baru-baru terjadi di akhir-akhir Agustus ya teman-teman ya. Kalau untuk alamat email dari CS-nya itu bisa kalian lakukan. Karena apa? Kalau di email itu ada bukti. Jadi biasanya mereka itu pakai domain yang memang resmi milik perusahaan. Jadi kita harap hati-hati dengan domain yang gratisan. Biasanya domain yang berbayar itu .co.id yang kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, setelah saya bantu, saya coba untuk ngeklik di websitenya itu ada Instagram, Facebook, Twitter kalau saya tidak salah ya. Pada saya ngeklik itu Instagramnya, keluarlah langsung ke Instagram dari aplikasi Samir ini. Nah, di situ dia lampirkan alamat website WA dan dia menyebutkan bahwa ini adalah Instagram asli milik Samir. Nah, kalau kalian tidak teliti, di dalam Instagram Samir itu dia letakkan alamat perusahaannya. Di situ saya mulai curiga karena alamat perusahaan yang ada di Instagram dan alamat perusahaan yang ada di website resminya itu berbeda. Jadi bisa saya katakan yang beredar di Instagram bisa saja palsu. Jadi buat kalian semuanya bagaimana cara menghubungi Samirnya Mbak? Lewat email ya teman-temannya, langsung ke customer service-nya. Kalau kalian diarahkan untuk ini itu nggak usah. Jadi kalau selama masih aman lanjutkan aja dulu Galbay. Kalau seandainya kalian mau membersihkannya, benar-benar kalian harus ke emailnya dulu. Kalau tidak ada tanggapan, kalian tunggu beberapa saat. Nanti saya yakin pasti ada tanggapannya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita langsung lanjut ke masalah Galbay yang sudah hampir mendekati angka 2 triliun. Wow, gila banget lah buat kalian, top jempol ya. Jadi teman-teman, setiap pinjol itu atau setiap perusahaan itu akan melakukan tutup buku tuh setiap akhir tahun. Nah, kenapa kalau kalian saat ini merasa kok dikejar-kejar banget ya sama pinjol rajin banget, biasanya saya nggak pernah ini dikejar sama si aplikasi ini, tapi sekarang luar biasa Mbak, luar biasa setiap hari. Nah, di sini tercatat dari tahun 2022 sampai tahun 2023 para entitas atau para orang-orang yang Galbay itu, yang pertama itu di tahun 2022 ada sekitar 463.422 orang yang Galbay dari semua pengguna pinjol. Nah, per Agustus 2023 itu sudah mendekati angka 710.499 orang yang Galbay. Sementara tercatat di bulan Juni 2023 masih di angka 601.328 orang yang Galbay. Ternyata menjelang Agustus sampailah September ini mungkin sudah lebih ya, udah lebih dari 700, hampir mendekati angka 1 juta ini, 1 juta orang yang Galbay. Kalau udah 1 juta orang yang Galbay, yakin deh OJK pikirlah 7 keliling lah ya. Tapi kita pikir-pikir kembali lagi ya teman-teman ya, sama kayak perusahaan rokok sudah banyak banget orang yang orang meninggal, orang kena kanker, penyakit dan segala macam, tapi masih ada di Indonesia. Karena apa? Menguntungkan pemerintah. Jadi kalau kita melihat apakah pinjol-pinjol ini akan bangkrut ataukah apakah pinjol-pinjol ini akan dieksekusi sama OJK. Nah, tergantung lagi teman, tergantung dari kekuatan kalian. Seperti kasus 360 kredit. Dia itu angka kemacetannya tinggi banget teman-teman. 61% dari 100% yang diharapkan. Artinya sekitar 40% orang pengguna dari 360 kredit ini semuanya macet, semuanya hampir tidak membayarkan. Jadi langkah yang dilakukan sama CEO-nya yaitu menghapus bukukan pinjol-pinjol yang udah Galbay di atas 90 hari. Nah, buat kalian semuanya berdoa saja kalau makin banyak orang yang macet. Kalaupun seandainya tidak terjadilah OJK itu menutup pinjol-pinjolnya, minimal pinjol-pinjol itu menghapus bukukan hutang-hutang kalian yang sudah lama. Gitu ya teman-teman ya, berharap saja. Ya, kita tidak tahu kedepannya bagaimana. Semoga ada yang menyusul 360 kredit ini ya. Ini udah besar banget beritanya, jadi bisa membuat yang lain itu berkaca. Apakah kalian sanggup bertahan dengan para Galbay yang makin banyak? Kalau sudah mendekati angka 1 juta, wow, kalian luar biasa.
Gitu teman-teman ya, tetap semangat galbay, tetap semangat, tapi tetap juga hati-hati ya. Kalaupun galbay, saya yakin banyak orang yang akan memanfaatkan kalian, apalagi yang sudah meminta keringanan promo untuk pelunasan. Ingat, kalau ada keringanan promo itu berarti kalian hanya berhubungan kalian dan pinjolnya, tidak ada antara kalian DC baru pinjol, enggak kayak gitu juga teman-teman ya. Tetap harus waspada, tetap jeli dan tetap bijaksana. Oke, itu saja yang saya sampaikan buat hari ini. Semangat terus galbay, jangan lupa untuk selalu kuatkan diri kalian. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.